Kita ini musuhnya banyak. Yang paling berbahaya itu musuhnya nggak kelihatan. Yang musuh yang nggak kelihatan itu bisa dari manusia dan juga dari kalangan bangsa jin bisa. Jadi kayaknya teman dekat kita, tapi musuh kita nggak ketahuan itu musuh yang paling pintar kayak gitu dari kalangan manusia. Sebetulnya memusuhi kita, tapi dia berteman akrab dengan kita, berpura-pura jadi teman. Ada para jamaah orang itu yang dia kalau sampai tingkatan tertentu dikejarkan orang. Ada orang-orang itu yang belajar, misalnya kalau panjenengan dilihat saja, itu sudah bisa jatuh ke dalam matur. Dia disebut dengan al-ain. Jadi disihir itu dengan penglihatan doang. Panjenengan dilihat saja itu bisa jatuh ke dalam matur. Tapi kita semua yakin semua madhara itu tidak akan pernah bisa menimpa kita kecuali atas izin dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Al-mukaramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis, di dalam satu forum yang insyaallah majelis dan forum ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dijadikan wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita dan juga urusan kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semua yang kita cita-citakan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Karamun wal Mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita Riyadhul Jannah. Kalau tidak salah kita masih membahas pada Raudhah al-awwal. Raudhah yang pertama, ada beberapa bab yang belum kita baca bersama-sama. Kalau tidak keliru itu pada bab yang ke 7 Karim yang ke-7 ya, kalau nggak salah, atau yang ke 7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi kulluh. A'udzu billahi alladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnihi. Min syarri ma khalaqa wa dara'a wa min syarri syaitani wa syirki. Faratan. Jadi pada Raudhah yang pertama, mungkin pada fotokopi yang sebelumnya ya, mungkin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu ada satu versi doa ketika kita memasuki waktu pagi dan juga waktu petang. Jadi di sana disebutkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah. Dan kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi kullu. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. A'udzu billahi alladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi.
Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni zat yang menahan langit jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya, illa bi'idznih, min syarri ma khalaqa wa dzara'a, dari semua keburukan yang dia ciptakan dan yang dia buat, dan dari kejahatan, wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan dari semua kejahatan setan dan sekutu-sekutunya. Salatan. Jadi di dalam riwayat yang dituturkan oleh Imam Ibnu Sunni, ini ada satu riwayat dari Ibnu Amr radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka in qulta thalathan inna tumsi amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi kulluh lillahi a'udzu billahi alladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa min syarri syaitani wa syirkihi kufitta min kulli syaitanin wa kahinin wa sahirin hatta tusbiha. Jadi ini di antara fadilah atau keutamaan kita membaca zikir asbahna wa asbahal mulku lillahi ila akhir. Itu disebutkan di dalam riwayat yang dituturkan oleh Imam Ibnu Sunni, bahwa jika kamu mengucapkan sebanyak 3 kali saat engkau memasuki waktu pagi dan waktu petang, jadi di sini disebutkan tumsi amsayna, jadi jika Anda memasuki waktu petang atau waktu pagi, maka di sini disebutkan kamu akan dijaga dari semua setan, dukun dan tukang sihir sampai waktu pagi. Jika kamu mengucapkannya ketika masuk waktu pagi, maka kamu akan dijaga dari itu sampai waktu petang. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk zikir atau doa yang utama. Jadi versi doa atau zikir pada saat kita memasuki pagi dan petang. Dan juga para ulama mengatakan doa-doa seperti ini adalah doa-doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Jadi di sini disebutkan kalau seseorang membacanya 3 kali pada saat pagi maupun petang, kalau dibaca pagi maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan, ya, dari setan, dukun, tukang sihir. Itu sampai petang. Kalau dibaca petang, maka juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu pagi. Kemudian yang ke 7 ya, Al-Qur'an sekalian. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi kulluh. Yang ke-8 ya. Allahumma barik al-isbahi wa ja'ilal laili sakanan wa syamsi wal qamari husbana ikti anni kaina wa aghnini minal faqri wa amtikni bisam'i wa basari wa qawwini alal jihadi fi sabilik. Jadi ada satu doa juga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam doa ini kita diajari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga agar kita dilunasi utangnya. Jadi ada satu versi doa agar kita segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua utang kita. Dari Allahumma falikal isbahi, ya Allah, zat yang menyingsingkan waktu pagi, waja'ilal laili sakanan wa syamsi wal qamari husbana, dan yang menjadikan malam tempat berdiam dan yang menjadikan matahari dan rembulan beredar. Ikti, jadi di sini disebutkan ikti anidaina. Jadi disebutkan di situ para jamaah dirahmati Allah, lunaskanlah hutangku, wa aghnini minal faqri, cukupkanlah, atau maksudnya kayakanlah aku dari apa? Dari kefakiran. Wa amtikni bisam'i wa basari,
dan berilah kenikmatan kepadaku pada pendengaranku dan penglihatanku. Dan di sini disebutkan wa quwwati fi sabilik, dan juga kekuatanku di jalan. Maksudnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, memberikan manfaat di setiap pendengaran kita, penglihatan kita, dan kita juga memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil atau hujah yang mendasari doa ini para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi ini saya langsung terjemahkan saja. Telah meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwasanya telah sampai kepadanya satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Jadi berdoa tadi, Allahumma baliqal isbahi wa ja'ilal laili sakanan wa syamsi wal qamari husbana ila akhir doa. Jadi ini termasuk salah satu versi doa agar kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hutang-hutang. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau di dalam agama kita, agama Islam, hutang itu termasuk perkara yang tidak boleh kita remehkan. Ya, tidak boleh kita remehkan. Sampai-sampai masalah ini menjadi perhatian bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kita doa-doa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melunasi hutang-hutang kita. Karena yang bisa menahan kita kelak dari akhir itu adalah hutang kita. Jadi kalau dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, hutang itu menjadi konsen negara. Jadi hutang yang dimiliki oleh kaum muslimin, jadi individu rakyat, itu juga menjadi perhatian dari penguasa-penguasa Islam saat itu. Sehingga kalau panjenengan perhatikan di dalam Al-Quran, itu di antara golongan yang berhak mendapatkan zakat itu adalah ghorimin. Jadi orang-orang yang punya hutang. Itu adalah salah satu mekanisme yang ditetapkan oleh Allah agar orang-orang yang punya hutang itu bisa melunasi hutang-hutang. Kemudian juga di dalam hadis-hadis para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di dalam riwayat, pernah suatu saat ini ada serombongan sahabat itu pergi ke Khaybar. Khaybar kita ketahui bersama, di sana banyak orang Yahudinya. Nah, sekelompok sahabat ini, ketika sampai Khaybar, ada sahabat itu yang terpisah dari rombongan. Kemudian, ketika mereka mencari sahabat ini, ternyata sahabat ini sudah terbunuh. Maka para sahabat yang ada pada saat itu segera menuduh itu pasti kerjaan orang Yahudi, karena memang nggak ada lagi di situ, karena mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi. Dan dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begitu. Terus baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu tidak boleh memutuskan sesuatu kecuali berdasarkan bayyinah, berdasarkan bukti pun harus bukti-bukti yang syar'i istilahnya. Jadi tidak boleh bukti-bukti itu sifatnya akli, tidak boleh. Ya, misalnya tes DNA itu nggak bisa dijadikan bukti kalau dalam Islam. Tidak bisa dijadikan sebagai bayyinah atau alat bukti. Nah, karena para sahabat nggak punya bukti, maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada orang Yahudi itu untuk bersumpah. Makanya sumpah itu kalau di dalam Islam termasuk salah satu bayyinah. Yang ini kalau di dalam sistem peradilan modern itu dihapus ya. Sumpah itu sudah dihapus karena dianggap sumpah itu melanggar hak asasi ya.
Nggak boleh orang itu dipaksa untuk bersumpah di pengadilan. Mau bersumpah atau tidak ya terserah. Tapi kalau dalam pengadilan Islam, sumpah itu menjadi salah satu keyakinan. Maka para sahabat ketika mendapati seperti itu, mereka protes pada Nabi. Rasul, kalau Anda meminta sumpah pada orang Yahudi, pasti mereka berani bersumpah. Kalau berani bersumpah, maka mereka dilepaskan. Maka kemudian ketika orang Yahudi diminta untuk bersumpah, akhirnya mereka bersumpah. Tapi oleh Nabi SAW, karena di situ ada subhat, akhirnya orang Yahudi itu diminta juga untuk membayar diatnya juga. Jadi separuh ditanggung oleh Nabi, separuh ditanggung oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan-urusan yang terkait dengan masalah-masalah harta atau kewajiban-kewajiban harta, Nabi kita Nabi Muhammad itu sampai menanggung urusan diat pada jamaah. Diat pembunuhan itu berat dalam Islam. Dia harus membayar. Jadi kalau misalnya ada keluarga itu yang terbunuh, maka walinya itu boleh menuntut untuk mengkisos. Kalau dia memaafkan yang membunuh, maka orang yang pembunuh atau wali dari dia pembunuh itu, dia wajib membayar diat. Nah, diatnya itu kalau pembunuhan sengaja itu berat 100 ekor onta. Bahkan ada yang mengatakan 100 ekor onta, 40 ekor diantaranya yang sudah bunting. Wah, itu berat. Nah, diat itu sebetulnya kewajiban bagi orang yang membunuh. Tapi karena di situ ada kesamaran, jadi nggak ada bukti, maka Nabi pun menanggung itu. Menanggung berapa? 50%-nya, jadi separuhnya. Itu para jamaah. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW, kalau dalam masalah-masalah daya itu memang beliau sangat-sangat tegas. Sampai-sampai dulu kalau Nabi SAW, kalau ada orang meninggal, sahabat itu meninggal, itu Nabi pasti menyolati. Kecuali kalau ada yang meninggal masih dalam keadaan punya utang, Nabi nggak mau menyolati. Siapa yang disuruh menyolati? Para sahabat. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, doa-doa seperti ini apa istilahnya? Bukan wajib ya, hendaknya panjenengan amalkan. Doa-doa untuk apa? Dibebaskan dari utang. Kemudian juga doa agar kita diberi nikmat oleh Allah atas pendengaran kita, atas penglihatan kita, dan juga agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat itu kan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Harus minta seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang di Raudhah yang pertama ini ada satu doa yang ini ringkas para jamaah dirahmati Allah. Jadi ini doa agar kita diberi ketenangan hati, ya, diberi qanaah oleh Allah SWT. Jadi doanya Allahumma qanitni bima razaqtani wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah aku selalu qanaah. Qanaah itu menerima dengan lapang, dengan ridho semua yang Engkau berikan kepadaku. Dan gantilah wa akhlif alayya, dan gantikanlah untukku kulla ghaibatin li bi khairin, semua yang hilang dari aku dengan kebaikan. Begitu para jamaah. Ini doa yang ringkas, tetapi doa yang benar-benar sangat berfaedah. Nah, doa ini para jamaah dirahmati Allah itu ada di dalam hadis yang ditutupkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi panjenengan nanti bisa melihat di dalam kitabnya Imam Al-Hakim, kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Baik. Kemudian yang berikutnya para jamaah dirahmati Allah SWT,
Itu adalah raudhah yang kedua ya. Ar-Raudhatus Tsaniyah. Raudhah yang kedua. Baik, ini saya akan bacakan raudhah yang kedua. Waalaikumsalam. Kita tunggu ya kalau bapaknya dulu ya, supaya bisa mengikuti. Baik, raudhah yang kedua, Raudhatus Tsaniyah. Dari raudhah yang kedua, min riyadil jannah fi adhkaril kitab wa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah surah Al-Fatihah ini, mu'alif kitab ini jadi menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yani ayat kursi ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat kursi. Jadi panjenengan membaca, diminta di zikir ini, di raudhah yang kedua ini, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi. Kemudian yang berikutnya adalah surah Ali Imran ayat yang ke-18 sampai 19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian dilanjutkan juga masih di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-26 sampai ke-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Dan doa, misalnya doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau panjenengan membaca di dalam riwayat-riwayat yang makbul, riwayat-riwayat yang sahih. Jadi ini ada satu hadis, ada satu riwayat yang dituturkan oleh Imam Ibnu As-Sunni. Jadi beliau itu pernah mengeluarkan satu riwayat. Riwayat ini dari sahabat mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda begini: Inna fatihatal kitabi wa ayatal kursi wal ayataini min Ali Imran. Maksudnya adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ila akhiril ayat. Dan beliau mengatakan, berjamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mu'alaqatun bil arsy. Jadi para jamaah dirahmati Allah, jadi surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran tadi
yang ke-18, 19, 26, 27 itu mu'allaqatun bil arsy, itu digantung di arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti saya akan terangkan apa faedah ataupun apa fadilahnya. Jadi ini tergantung di dalam atau di atas arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bainahunna wa bainallah hijabun. Tidak ada hijab. Jadi tidak ada apa istilahnya itu? Satir ya, penutup, hijab, enggak ada hijab itu antara kalimat-kalimat itu surah Al-Fatihah ayat kursi dan dua surat ayat di dalam surah Ali Imran tadi, antara kalimat-kalimat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini para jemaah, kalau panjenengan membaca riwayat seperti ini, berarti kalau panjenengan ingin doa panjenengan dikabul oleh Allah, sangat cepat dikabul oleh Allah. Salah satunya panjenengan bisa bertawasul dengan menggunakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan syahidallah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Dibaca itu. Atau panjenengan begini caranya. Panjenengan sebelum berdoa membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian syahidallah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Itu kalimat-kalimat yang tidak ada dinding, tidak ada hijab antara kalimat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau bisa, panjenengan baca. Kalau panjenengan misalnya sholat malam, dibaca. Misalnya mulai dari rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi. Rakaat yang kedua, membaca syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu ilal akhiril ayat, dan disambung qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u ila akhiril ayat. Itu panjenengan kalau punya hajat-hajat apapun, insya Allah akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fadilahnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini masih cerita di situ ya, pada jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Jadi kalimat-kalimat tadi itu tergantung di dalam atau di atas arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu menceritakan kembali, dan kalimat-kalimat itu berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, Engkau menurunkan kami ke muka bumi kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Maksudnya itu diturunkan kepada umat manusia. Para jemaah dirahmati Allah, ini kalimat-kalimat yang mulia, kalimat yang tergantung di arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini diturunkan ke muka bumi untuk umat manusia, mereka bertanya kepada Allah, atau gambarnya agak protes gitu. Apakah kami itu Engkau akan turunkan di muka bumi untuk orang-orang yang bermaksiat kepada kamu? Itu pada jawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka demi aku, kata dia, aku bersumpah tak seorang pun dari hambaku yang membacanya setiap selesai sholat kecuali aku akan memberinya surga sebagai tempat kembalinya atas semua apa yang ada di dalamnya. Jika tidak, aku tempatkan dia ke Hadiratul Quds. Hadiratul Quds itu artinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka aku akan penuhi 70 hajatnya setiap hari. Yang paling rendah adalah maghfirah. Dan jika tidak, maka aku lindungi dia dari semua musuhnya, dan aku menangkan dia dari atas musuhnya.
Jadi pada jamaah dirahmati Allah, itu fadilahnya panjenengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, membaca syahidallah annahu la ilaha illallah ila akhir ayat, dan juga qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ila akhir ayat. Itu faedahnya sangat besar para jamaah. Jadi panjenengan kalau membaca setelah sholat, hajatnya dikabul oleh Allah, panjenengan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Kalau tadi panjenengan punya hajat-hajat, itu kata guru-guru saya, kalau punya hajat, itu panjenengan baca sebelum panjenengan berdoa. Ustaz, apa harus dihafal? Kalau bagusnya memang dihafal. Masa nggak hafal surat Al-Fatihah? Ayat kursi hafal ya misalnya, kalau bawa ayat kursi itu penting, harus dihafal. Kemudian juga membaca syahidallah, itu menghafal syahidallah, dan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya ila akhir ayat. Baik. Kemudian yang kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Salatan 3 kali. Di rautan yang kedua ini, mu'alif dari kitab ini menuturkan satu doa. Ini doa-doa agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa agar kita dilindungi oleh Allah dari semua keburukan. Akhraja Abu Dawud wa ghairuhu an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin bismillah, ya, ila akhir tadi ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Beliau katakan ila qawlihi al-alimu salasa marah ila lam yadurruhu syai'un, kecuali tidak akan menimpakan madharah sesuatu apapun kepada dirinya. Walam tusibhu faja'atu bala'in, dan dia tidak akan tertimpa, jadi bala yang datang secara tiba-tiba atau ujian yang datang secara tiba-tiba. Jadi ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah kita membaca doa yang insyaallah kita juga banyak yang hafal tadi ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Allahumma. Ini satu versi sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi sholawat ini para jamaah yang dirahmati Allah, akhraja hadis salatu Malikun an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita membaca sholawat, salah satu sholawat yang istilahnya direkomendasikan oleh Syekh Yusuf ya, An-Nabhani, itu adalah membaca sholawat seperti ini. Tapi kalau sholawat dengan utama, sholawat yang utama itu adalah sholawat Ibrahimiyah ya, kalau dia dirahmati Allah. Jadi Allahumma sholli, kalau pakai sayyidina enggak. Yang utama kata imam dari mazhab Syafi'i seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i, mustahabnya itu pakai sayyidina ya, mustahab itu artinya disunahkan sebagai salah satu bentuk adab kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhir sebutan. Kemudian yang berikutnya para jamaah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga doa-doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan.
keburukan. Kayak gini saya bacakan kitab aslinya, kitab aslinya. Kalau yang di terjemahan itu hadis-hadisnya mungkin saya tutupkan secara lebih lengkap. Kalau ini saya bacakan yang aslinya saja ya Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salatan sebanyak 3 kali. Jadi aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq. Dari keburukan ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa keutamaan atau fadilah dari doa ini? Rawat Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un. Nabi mengatakan bahwa barang siapa orang yang membaca pada saat pagi maupun pada saat petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menimpakan bahaya kepada dirinya, ada yang sanggup membahayakan dirinya. Jadi para jamaah, sebisanya ya kalau kita masuk di waktu pagi, panjenengan wirid ini setelah subuh gitu ya, tapi sebelum subuh boleh, masuk pagi pokoknya. Jadi disebut dengan as-subah. Subuh itu mulai terbit fajar, misalnya sampai waktu terbitnya matahari. Nah kalau petang itu kapan petang? Petang itu ada ikhtilaf di kalangan ulama yang disebut dengan petang. Ada yang mengatakan petang itu mulai dari tergelincirnya matahari, jadi setelah sholat zuhur itu sampai waktu maghrib. Ada yang mengatakan waktu maghrib sampai waktu isya itu petang. Lalu mana yang lebih tepat? Petang. Kalau kita petang kan biasanya habis asar. Habis asar baru disebut petang. Tapi kalau menurut penjelasan para ahli ulama itu ada 2 versi. Jadi setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah sholat zuhur sampai waktu maghrib. Ada juga yang mengatakan waktu maghrib sampai waktu isya itu disebut petang. Terus yang terpilih yang mana Ustaz? Gitu, panjenengan pilih sendiri deh. Nanti jenengan beda sama saya misalnya. Itu waktu petang. Makanya kalau dibaca misalnya habis azan itu juga masuk waktu petang. Kalau menggunakan pendapat yang pertama. Jadi wirid-wirid atau doa-doa yang sederhana, tetapi ini berfaedah bagi kita semua. Kalau panjenengan misalnya menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, agak panjang. Pakai yang ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan enggak pernah minta perlindungan pada orang, pada jemaah. Kita ini musuhnya banyak. Yang paling berbahaya itu musuhnya enggak kelihatan. Yang musuh yang nggak kelihatan itu bisa dari manusia dan juga dari kalangan bangsa jin bisa. Jadi kayaknya teman dekat kita tapi musuh kita nggak ketahuan itu musuh yang paling pintar kayak gitu dari kalangan manusia. Sebetulnya memusuhi kita tapi dia berteman akrab dengan kita, berpura-pura jadi teman. Ada para jamaah orang itu yang dia kalau sampai tingkatan tertentu di kejahatan orang. Ada orang-orang itu yang belajar, misalnya kalau panjenengan dilihat saja, itu sudah bisa jatuh ke dalam madhur. Dia disebut dengan al-ain. Jadi disihir itu dengan penglihatan doang. Panjenengan dilihat saja itu bisa jatuh ke dalam madhur. Tapi kita semua yakin semua madhara itu tidak akan pernah bisa menimpa kita kecuali atas izin dari Allah. Ustaz, kalau saya kena madhara gimana? Kalau misalnya
ada orang berbuat buruk kepada kita, ada orang yang ngirim bunga-bunga, ngirim santet. Baginda Nabi aja juga disihir ya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah disihir dalam riwayat yang sahih. Kalau orang-orang Syiah menolak riwayat seperti itu, tapi di Ahlussunnah Nabi SAW itu pernah disihir. Nah, para jamaah, berarti begini, kita ini betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat riskan. Makanya baginda Nabi SAW itu mengajari kita semua doa-doa yang dengan doa itu kita dilindungi oleh Allah. Nah, salah satu yang pendek yang ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di situ kan khalaqa, semua yang dia ciptakan. Karena keburukan itu hakikatnya juga makhluknya Allah SWT. Jin setan itu kan juga makhluknya Allah. Yang suka menimpakan keburukan kepada umat manusia itu makhluknya Allah juga. Manusia yang jahat itu juga makhluknya Allah. Tapi kita semuanya meyakini tidak ada satupun madharah yang bisa menimpa kita kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan pernah lupa untuk begitu. Meminta, jangan hanya minta yang baik-baik. Ya Allah, saya minta masukkan ke dalam surga ya Allah. Saya minta ridho ya Allah. Saya minta maghfirah. Saya minta agar keluarga saya ini sakinah mawaddah warahmah. Atau minta-minta yang bermanfaat bagi kita. Enggak. Di dunia ini para jamaah, selain ada perkara-perkara seperti itu yang baik bagi kita, itu ada perkara-perkara yang buruk bagi kita. Makanya doa itu harus mencakup dua-duanya. Selain dengan meminta doa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dengan juga meminta dilindungi Allah dari semua keburukan di dunia dan akhirat. Jenengan nggak boleh merasa di dunia ini jenengan bisa berjalan di muka bumi ini dengan selamat dengan bertumpu pada kekuatan panjenengan sendiri, nggak bisa. Jadi makanya kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Tapi meskipun begini para jamaah, saya ingin sampaikan satu hakikat. Kalaupun panjenengan mendapatkan keburukan, itu pun juga baik bagi kita sebetulnya. Ya, di dalam hadis sahih, baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah bersabda begini, ajaban di amrin mu'min. Betapa ajaibnya urusan orang-orang beriman. Dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Kalau dia ditimpa keburukan, dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Jadi kalau panjenengan misalnya mendapatkan keburukan, mendapatkan sakit yang nggak biasa misalnya, panjenengan itu baik buat panjenengan hakikatnya. Apa baiknya? Kalau panjenengan kena sakit, panjenengan kena musibah, kena keburukan-keburukan, itu bisa menggugurkan dosa kita. Panjenengan mungkin dijelaskan oleh para ustadznya. Kalau panjenengan itu misalnya capek, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja misalnya capek banget, capek bekerja, maka capek itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau panjenengan misalnya ketusuk duri, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Itu dalam riwayat sahih. Termasuk panjenengan mendapatkan tadi musibah-musibah seperti itu. Makanya panjenengan kalau capek nggak usah mengeluh ya capek. Buat capek itu terus berantem sama istrinya. Nggak usah, karena capek itu ada keutamaannya. Apa bisa menggugurkan dosa kita? Panjenengan tertimpa duri juga bisa menggugurkan dosa panjenengan. Panjenengan kena sakit menggugurkan dosa panjenengan. Kata Imam Asy-Syafi'i, meskipun panjenengan nggak sabar, coba, meskipun panjenengan nggak sabar. Jadi panjenengan misalnya ketimpa musibah, kemudian nggak sabar dengan musibah itu tetap
bisa menghapuskan dosa kita. Kalau panjenengan bersabar itu jauh lebih baik. Dapat keutamaannya apa? Sabar itu. Itu bagus sekali. Jadi jangan lupa kita berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Kemudian juga rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Ma'qil bin Yasar. Imam at-Tirmidzi dan juga imam-imam ahli hadis yang lain meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar qala salasa, berkata 3 kali, man qalahu wukila bihi sab'una alfa malakin yusalluna alaihi. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga ulama-ulama ahli hadis yang lain, itu disebutkan barang siapa orang yang membacanya 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka wukila bi sab'una alfa malakin yusalluna alaihi. Maka wukila bi, istilahnya begini, wukila itu diwakilkan. Di panjenengan itu diwakilkan. Wukila diwakilkan di dengan kalimat itu sab'una alfa malakin. Sab'una alfa malakin. Sab'un 70.000 malaikat. Yusalluna alaih, yang bersolat kepada orang yang membaca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fa in mata syahidan. Jika dia mati, maka matinya mati syahid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para jamaah yang dirahmati Allah, panjenengan sangat-sangat rugi kalau tidak hafal doa ini dan tidak mengamalkannya. Jangan dilindungi dari madharah. Kemudian Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat yang bersolawat. Solatnya malaikat artinya berdoa, mendoakan kita. Terus doanya apa? Tentu doa agar dilindungi dari keburukan seperti regasi di dalam doa itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga ada satu versi doa yang hampir sama, tapi ini tuturkan juga oleh mu'alif kitab ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Jadi aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min ghadabihi wa 'iqabihi. Dari apa? Dari ghadabnya Allah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa iqabihi, dan juga dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya Allah. Jadi termasuk doa permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari bisikan-bisikan setan, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan setan, wa ayahdurun, dan dari apa? Dari kedatangan mereka. Jadi setan mendatangi kita. Para jamaah, mungkin ini saya ingin ceritakan satu versi pendapat ulama. Ada ulama itu yang punya pendapat begini, setan itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang mungkin yang populer, yang barangkali populer, itu kan setan itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang sampai diruqyah itu ya, dikeluarin. Tapi ada ulama yang punya pendapat begini, setan itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, nggak bisa. Dalil-dalilnya juga banyak. Setan itu hanya bisa membisikkan kata-katanya untuk mempengaruhi kita. Jadi setan itu nggak bisa para jemaah masuk terus menguasai otak kita, nggak bisa. Dia itu membisikkan kalimat-kalimat yang dengan bisikan itu kita terpengaruh. Saking terpengaruhnya dengan bisikan setan itu, seseorang itu sampai begini, dia itu menyaksikan sesuatu yang sebetulnya itu nggak visi, nggak ada sebetulnya. Atau dia melakukan sesuatu yang itu sebetulnya
berada di luar kesadaran dia. Makanya bahayanya bisikan-bisikan setan itu di situ. Para jamaah, padahal nggak boleh meremehkan bisikan setan itu. Wayah dulu setan itu datang, betul-betul datang, memang mengganggu kita. Setan itu maksudnya saya di kalangan jin ya, dari kalangan jin. Setan itu kan ada dua ya, minal jinnati wan nas. Di dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membuat kita was-was. Nah, para jamaah, menurut saya ini yang dari kalangan jin. Dulu ada cerita, ini ada sahabat yang dia pergi berjihad bersama Nabi SAW. Dan dia sejak dulu begitu ya, memerintahkan istrinya untuk tidak keluar dari rumah. Istrinya nggak pernah keluar rumah. Nah, pada saat dia pulang dari jihad, dia menyaksikan istrinya keluar rumah. Ngamuk dia, marah itu. Tapi istrinya bilang, kamu jangan marah dulu. Dia tak apa yang ada di rumah. Karena di rumah itu ada ular. Ada ular pada jemaah. Begitu melihat ular, itu sahabat ini langsung dipanah itu ular itu. Matilah ular itu. Tapi pada saat ular itu mati, sahabat ini juga mati. Ternyata kata Nabi SAW, sahabat ini itu dibunuh oleh temannya ular itu. Itu dalil yang mengatakan bahwa jin itu bisa membunuh, dan jin itu bisa terbunuh. Itu aja. Pernah dengar riwayat ini? Kayaknya belum, kayaknya ada kayak gitu juga. Makanya para jemaah, kalau ada ular di rumah kita itu diusir, jangan jadikan langsung bunuh. Itu sunnahnya. Kalau diusir, dia keluar, atau dia misalnya masih di situ, dibiarin 3 hari. Kalau ularnya berbahaya ya disingkirkan. Kalau ular benar ya, kalau ular benar. Yang berbahaya itu bukan ular, itu ular-ularan itu sebenarnya. Taunya gimana? Panjenengan dikir aja, insya Allah nanti tahu. Panjenengan dikir aja nanti insya Allah tahu. Nah, jadi para jemaah, kita memang perlu dan sangat membutuhkan doa-doa yang bisa melindungi kita semua. Jangan remehkan masalah seperti ini, karena dulu pernah terjadi seperti itu. Makanya para jemaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam hidup ini sebetulnya agar kita ini hidupnya mudah ya, dilempengkan oleh Allah SWT. Selain jenengan itu bisa mendapatkan manfaat atau kebaikan di dunia ini, jenengan juga harus bisa melindungi diri, keluarga dari apa? Dari keburukan dunia ini. Kalau dua itu bisa didapatkan, maka insya Allah kemudahan hidup kita itu akan kita dapatkan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin barangkali itu ya yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Tapi intinya para jamaah yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah kita lupa untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan makhluknya Allah, termasuk juga dari apa? Dari murkanya Allah dan juga dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sebelum diakhiri ini saya kembalikan ke Mukarram Ustaz Budi. Alhamdulillah, walaupun belum tuntas ya, kita cukupkan, soalnya nanti kita bisa lanjutkan lagi ke dalam sesi berikutnya menghadapkan. Baik, barangkali dari antara jamaah ada yang bertanya, silakan. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi Pak Ustadz bicara soal utang, yang sebetulnya kita semua juga tahu
sampai-sampai Rasulullah tidak akan pernah menyolatkan seseorang yang berhutang, walaupun hutang itu cuma 2 dinar. Pertanyaan saya, kalau seandainya ada korporasi yang kecil nih, dia berhutang sampai dengan dia pilot, terus tanggung jawabnya ini apakah tanggung jawab manajemen atau tanggung jawab keseluruhan? Pertama, tambah lagi utang itu melalui proses riba lagi. Satu, ini yang kecil. Lantas gimana juga kalau negara yang berhutang sampai pengambil kebijaksanaan itu meninggal? Apakah ini semua tanggung jawab mereka, apa tanggung jawab renteng kita semua masyarakat yang ada di negara itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pertanyaannya serem banget ini. Indonesia itu utangnya memang banyak ya, negara kita. Jadi gini, yang bertanggung jawab terhadap utang, kalau itu utang apa istilahnya itu, utang korporasi, yang paling bertanggung jawab dia pemimpinnya, yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita bicara dalam konteks tanggung jawabnya, tanggung jawab itu ada di pemimpinnya. Karena gini, korporasi itu hanya bisa hutang atau tidak, menentukan hutang atau tidak. Siapa yang menentukan? Apa sekretarisnya? Kecuali kalau pemimpinnya itu kolegial. Pemimpinnya apa tuh? Bareng-bareng. Ada pemimpinnya bareng-bareng itu. Yang mengambil keputusan itu bareng-bareng. Tapi kalau yang mengambil keputusan satu orang, berarti dia yang bertanggung jawab secara secara hukum. Tapi kalau di korporasi itu kan biasanya ada mekanisme internal ya, ada mekanisme internal. Kalau punya utang itu gimana cara mengaturnya. Tapi kalau dalam konteks siapa yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab itu adalah amirnya, pemimpinnya. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu paling bertanggung jawab. Jadi kalau siapa saja yang dia meninggalkan harta waris, kata Nabi, jadi mantaro kamalan liwarasati. Barang siapa orang yang meninggalkan harta waris, maka itu untuk ahli warisnya. Baman taro padaina. Tapi barang siapa yang meninggalkan hutang dan dia tidak mampu, maka fa'alaiha. Itu tanggung jawab saya. Nabi SAW. Itu Nabi kita. Kalau sekarang kan nggak begitu ya, dengan utang juga nggak peduli itu. Dengan bisa bayar atau tidak, nggak ada yang memperhatikan ini. Nah jadi kalau di dalam korporasi yang menentukan itu adalah wujud pimpinannya. Kecuali kalau yang memutuskan itu adalah apa istilahnya itu kolegial, bareng-bareng tadi. Ya berarti yang bertanggung jawab ya orang-orang itu, orang-orang itu. Terus kemudian kalau orang itu nggak bisa bayar hutang, karena misalnya bangkrut ya, dan seterusnya. Ya kembali ke kaidah. Kaidahnya apa kaidahnya? Ada hadis yang mengatakan wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau yang penting panjenengan punya ikhtiar, ya, punya upaya untuk membayar hutang itu. Itu yang paling penting. Kalau mampu tidak mampu, itu adalah kaitannya dengan masalah rizki, ya kan ya. Rizki itu yang menentukan bukan panjenengan, bukan pekerjaan panjenengan, bukan. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu mutlak prerogasinya Allah. Itu nggak bisa nggak bisa diingkari, nggak bisa ditolak. Tapi dalam konteks tanggung jawab, maka tanggung jawab itu kepada yang tadi. Yang kalau perusahaan yang paling tinggi, kalau keluarga siapa yang paling bertanggung jawab? Ya suami. Tapi nanti tergantung orang-orangnya. Makanya kalau saya ditanya siapa yang bertanggung jawab nanti atas utang itu, ya pemimpinnya, pemimpin perusahaan itu. Kecuali kalau yang memutuskan itu bersama-sama, ya bersama-sama berarti pucuk-pucuk pimpinannya. Karyawannya tentu nggak dilibatkan loh, dia nggak tahu apa-apa. Jadi intinya siapa yang mengambil keputusan itu, keputusan untuk ngutang,
itu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia nggak mau bayar gimana? Kita ini diperintahkan oleh Allah melakukan sesuatu yang sekadar kemampuan kita. Kalau kita belum sanggup, ya insya Allah nanti diampuni oleh Allah. Saya nggak tahu ya caranya siapa ya. Tapi karena hutang itu ada kaitannya dengan hak anak Adam, itu masalahnya beratnya para jamaah. Makanya di dalam Islam juga itu dianjurkan kalau ada orang punya hutang kepada seseorang. Nah, seorang yang dihutangi itu tahu bahwa yang utang itu sudah kesulitan bayar, nggak mungkin bayar. Jadi jangan mempersulit dia. Jadi harus paham nih, kalau saya nggak bebaskan hutangnya, nanti di akhirnya dia kesusahan. Makanya disuruh membebaskan hutangnya. Membebaskan hutang itu ada fadilahnya, ada keutamaannya di dalam Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memudahkan orang. Makanya dulu para sahabat ini kalau melihat ada orang-orang yang dia punya utang sudah nggak sanggup bayar, biasanya dibebaskan sama mereka. Dunia ini jangan ditaruh di hati jenengan, jangan. Jenengan harus sayang pada saudara-saudara jenengan. Kalau saya pribadi misalnya diutangi orang, itu saya sudah bebaskan, biasanya gitu. Kalau nanti dia mau bayar terserah. Kalau saya, karena saya khawatir dia nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, kan sulit ya, kasihan saudara kita. Itu para jamaah. Memang sulit juga ya. Bebasin utang itu sulit ya. Apalagi ini orang yang hutang sama kita ini ngeselin. Buat tuntut sampai hari akhir, nggak ada ceritanya kayak gitu dalam Islam. Lo gua akan tuntut sampai hari akhir, jangan, kita nggak diajarin Nabi begitu. Terus kalau lo utang riba gimana? Waduh, jangan ya. Kalau riba itu termasuk dosa besar, ancamannya sangat berat di Al-Quran. Nah, yang biasa terjadi kalau utang uang itu ribanya riba korot istilahnya. Jadi para jamaah kalau utang uang ke bank dan ada bunganya, itu namanya riba korot. Ya. Kullu qardin jarum manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman uang yang menarik manfaat, maka itulah riba. Itu dilarang dalam Islam, dan itu termasuk dosa besar. Bahkan di Al-Quran, kalau ada orang dia sudah diberitahu nih keharaman riba, ternyata dia masih kekeh ya, melaksanakan aktivitas riba, padahal dia sudah diberitahu riba itu haram, dijelaskan hukum-hukumnya dengan sangat jelas bahwa itu jelas-jelas haram, bahkan dosa besar. Kok dia masih kekeh bertransaksi atau bermuamalah dengan riba, maka faqdamu biharbin minallahi wa rasulihi. Maka yang merangi siapa? Allah dan Rasul. Makanya panjenengan kalau meriba para jamaah, panjenengan itu berperang dengan Allah sebetulnya. Kalau berperang sama Allah, siapa yang menang? Apa panjenengan menang kalau berperang sama Allah? Gak akan mungkin. Makanya kalau riba itu dalam Islam, begitu misalnya jenengan utang, di situ ada riba, jenengan harus datangi orang itu. Kalau ingin tobatnya, datangi orang itu. Saya ingin riba saya diputus, saya bayar pokoknya saja. Karena dalam Islam itu nggak boleh. Harus dibilang kayak gitu. Di bank-bank konvensional juga, kalau panjenengan datangi dengan cara seperti itu, insya Allah mereka juga nerima kalau dia mau. Jenengan aja yang nggak tahu caranya, atau orang khawatir. Gitu. Datangi, yang penting ribanya itu harus segera di stop, dihapuskan, dihilangkan. Kalau orang punya utang nggak masalah. Maksudnya utang itu termasuk bagian dari sunnah juga. Karena gini para jamaah, kalau ada seorang muslim kebutuhannya sudah mendesak, nggak mungkin kan dia mencuri ya, nggak mungkin dia merampok, nggak mungkin kan, nggak mungkin juga korupsi kan ya. Apa yang mungkin dia lakukan? Utang, cuma utang aja, nggak ada yang lain. Jadi dengan minta-minta juga nggak boleh. Ini dengan mengemis kan nggak boleh ya. Yang boleh apa? Utang. Gitu.
Tapi jangan pakai riba. Riba itu serius, nggak benar-benar ada bisa diajak. Ya. Termasuk di Al-Quran itu alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dalam surah Al-Baqarah sudah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba itu mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, limbung. Makanya kalau negara itu utang pakai riba, itu ekonominya pasti limbung, itu pasti nggak akan pernah bisa bertegak itu sulit. Makanya banyak negara-negara yang punya utang riba. Di Indonesia itu bayar bunganya saja itu harus kira-kira menghabiskan 30% dari dari postur APBN. Sudah sebesar itu belum bunga pokoknya ya. Jadi seakan-akan sulit untuk keluar dari situ. Terus kalau negara siapa yang bertanggung jawab? Ya yang menentukan, yang buat polisi. Apa rakyatnya juga kita rakyat nanggung juga. Rakyat itu dosanya begini, kalau dia tidak mengingatkan. Itu hukum asalnya. Karena negara itu bisa hutang atau tidak, ya tergantung siapa yang memutuskan kan gitu ya. Itu hukum asalnya seperti itu. Tapi kita juga harus berhati-hati para jamaah. Kalau kita sampai berdiam diri, hanya harus diingatkan nih penguasa kita, pemimpin kita. Untuk apa? Untuk menghilangkan riba itu. Karena itu berat dalam Islam. Baik, mungkin itu amalannya. Jadi para jamaah, mungkin masih ada lagi. Kalau nggak ada, tahu. Ya. Kayaknya sudah cukup ya para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi nanti di rumah bisa dibaca-baca kembali. Ini mohon maaf kecil-kecil ya. Insya Allah nanti dibesarkan ya. Tulisannya kecil-kecil mungkin bapak-bapak banyak yang nggak bisa membaca. Ya. Nanti diharapkan dibawa kembali ya kalau ngaji lagi supaya kita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian kita yang penutup kali ini dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.